2022 akibat cara marwah undang-undang pemerintah Acehnya bisa tak bertahankan. Jadi yang menjadi lucu loh, DPRA gepegah bahwa tak jaga marwah undang-undang penanti pemerintah Aceh. Tapi dalam tahun 2020 hanya dianggarkan pilkada. Itu menjadi lucu. Pertanyaannya adalah ketika DPRA marit bahwa tak jaga undang-undang pemerintah Aceh, tapi dalam tahun 2020 hanya dianggarkan penanti napeng untuk pilkada Aceh tahun 2022. Kan menjadi lucu. Kemudian ban-bannya dicabut pembahasan undang-undang pemilu dan tidak dilanjutkan. Artinya pembahasan revisi undang-undang pilkadanya akan tetap dilaksanakan November tahun 2024. Kata Ketua KPU Pusat, dipegang oleh Ketua KPU Pusat. Tercapai kesepakatan leboh pihak sebagai stakeholder pelaksana pemilu. Nah, pada sikurung Maretnya, Menkumham, kemudian Badan Legislasi DPR RI yang membahas aturan-aturan tentang pilkada, kemudian panitia perancang undang-undang dari DPD RI. Ya, baru-baru catat peristiwa penting mengenai proses pilkada. Nah, untuk Aceh, memang DPRA sudah menyurati Presiden meminta pilkada tetap dilaksanakan tahun 2022. Jadi, malamnya bahwa ketentuan pilkada Acehnya menunggu jawaban Presiden. Menunggu jawaban Presiden. Ketika dicabut RUU Pemilu dari Prolegnas sebagai rancangan undang-undang prioritas tahun 2021, maka konsekuensinya adalah kembali pada undang-undang yang awal. Jadi kembali pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang pemilihan umum. Maka pilkada 2024 yang menyo tak kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Kemudian mengenai tahapan bangnya tadengo center tadengo masyarakat bahwa kibanya Kip Aceh kan dilakukan tahapannya karena jadwali kalau jadwalinya kan disusun oleh Kip Aceh. Kip Aceh selaku pelaksana pemilu di Aceh tentu melaksanakan kerja-kerjanya yang nggak salahkan sih, melaksanakan kerja-kerjanya sesuai dengan undang-undang pemerintah Aceh. Jadi kesimpulan di pilkada Aceh Barat Daya pilkada Aceh khusus di Aceh Barat Daya, satu jawaban. Kali ulun simpulkan, ulun kali berkoordinasi dengan beberapa pihak langsung di pusat, jawabannya adalah kita tunggu jawaban Presiden. Nah, berimbas secara pribadi Atif Tanyo, kemudian Atif kata lakukan sosialisasi dalam kampung. Insya Allah dan tuan pribadi berproses untuk tahapan pilkada Aceh Barat Daya. Dan kaitkan disampaikan di Ketua DPR Yohana pun dicukan Damu Guyon lucu Pak Ali. Lun latar belakang sebagai pemain bola dan hobi bola. Penanti sampaikan bahwa sebagai pemain bola, sebagai politisi praktis, ente secara pribadi mau 2022, mau 2023, mau 2024, tuan tetap latihan. Jadi benar hari Ketua DPR bangkai di pilkada 2020 silaturahmi yang dibeli itu pintu baru dan Yohana tanpa kompetisi di tahun 2022, tanpa kompetisi 2023 dan kompetisi 2024 tanyo tetap latihan, cuman tensi latihan
nyo menyukai keputusan presiden misalnya. Pak, karena keputusan presiden, tentu tensi latihannya nyo akan tak ubah polanya. Munyo 2022 Pilkada 2022 ini latihan terus tak berketat. Kelegian latihan terus tak berketat. Silaturahmi terus tak jaga. Kemudian ente secara pribadi luntuan hal-halnya karena menjadi asing. Jadi munyo punanji latar belakang pengusaha mungkin, latar belakang pun segala macam asing. Bagi luntuan hana asing. Karena pemimpinnya adalah pelayan bukan bos yang sikap luntuan. Artinya hana masalah dengan pilkada 2022 2020 2020 tapi tentu nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai silaturahminya akan terus tak pupuk dan tak jaga sampai kapanpun. Ada aja kan karena harus pilkada, tapi sampai mati kondisi dan persaudaraan banyak apa? Jadi intinya luntuan ingin bersaudara. Jadi luntuan kutip sabok bahasa Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Demokrat Pusat, ketika pilkada Jakarta, AHY kalah dan pilkada Jakarta. Gepegah di AHY, pantang berpikir kalah sebelum perjuangan berakhir dan luncok sikapnya. Jadi hanya pernah berpikir kalah sebelum kita berjuang. Dan insya Allah jalan perjuangannya sedang tarintis. Jalan perjuangannya sedang tarintis. Kemudian tentu menyopil pilkada 2020 atau 2020. Kira-kira nak turun semangatnya? Jadi insya Allah mari kita galang kekuatan, mari kita bersama-sama untuk terus bersama-sama sampai kapanpun. Dan insya Allah penanti luntuan secara pribadi dan berdua insya Allah siap. Tanyo siap seperti jargon Partai Demokrat. Kemudian Tanyo akan tetap berproses dan penanti terus ingin Tanyo mendharma baktikan penanti hidup Tanyo untuk ikut memajukan Abdiya Tercinta. Artinya walaupun 2024, walaupun hanya tentu ada cara-cara lain Tanyo bagiban dharma baktikan Tanyo untuk masyarakat Aceh Barat Daya yang Tanyo cintai. Kemudian terkait dengan polemik Partai Demokrat, nyolen sentil gitu, buku bang. Terkait dengan polemik Partai Demokrat, beberapa hari yang lalu DPC Partai Demokrat Aceh Barat Daya sudah menyampaikan sikap dengan tegas, tetap mendukung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Jadi, belum pikir ada pertanyaan loh. Nyo belum habis tamalik panas pilkada kaitannya belum masalah partai. Lun pegang. Nyo kira-kira Adinda Romi Saputra pilih ke Muldoko, pilih ke AHY. Lun jauh di lun. Bisa lih ke AHY, bisa lih ke Muldoko. Hai pakon jawabannya ya, tapi tetap setia kepada AHY. Lun pegang menung. Kalau aturan dilanggar, kalau aturan dan prosedur hukum nyokan lu ke Muldoko, karena mestiangen pun lu ke Muldoko, tetap Agus Harimurti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Punya kekuasaan yang bermain, nyoleh ke Muldoko. Kekuasaan yang bermain pun makna di pengaturan dilanggar. Allah hana urusan di pengaturan yang penting Muldoko ada begitu Ketua Umum. Menyo aturan dilanggar, tapi menyo aturannya tetap pada prosedur hukum. Nyo Agus Harimurti tetap menjadi Ketua Umum AHY, tetap Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian persoalan kita maju di 2022, 2023 atau 2024, kita rasional, Tanyo rasional sekali.
2 kali kompetisi politik yang berlangsung di Aceh Barat Daya. Pertama, kesentil Ketua DPR Uno, Partai Demokrat mendukung calon Bupati Aceh Barat Daya 2017. Menang telak Pak. Menang telak artinya kompetisi penandi politik yang nadi abdiannya pilkada Partai Demokrat sebagai pengusung Bupati Aceh Barat Daya memenangkan kontestasi politik. Kemudian pemilu legislatif tahun 2017 nya ikut konya. Insyaallah Partai Demokrat meraih suara terbanyak di Aceh Barat Daya, hampir 15.000. Dan yo 15.000 nya penanti angka yang sedikit untuk modal awal untuk memunculkan kader sendiri menjadi orang nomor 1 di Aceh Barat Daya. Artinya Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah membuka jalan. Monyo istilah awak luar, karpet merah sudah dibentang. Bagaimana cara kita menari di atas karpet merah. Dan insya Allah penanti prosesnya sedang kita jalani. Lun ingin bahwa kita terus tetap bersama. Kemudian Paki Bancara tanya tetap mendedikasikan diri untuk abdia tercinta. Pilkada ini bukan hanya persoalan kekuasaan. Hanya persoalan kekuasaan pilkada. Tapi Paki Bancara tanya berbuat yang terbaik untuk masyarakat Aceh Barat Daya yang kita cintai. Kita hadir tentu untuk memberikan harapan yang lebih baik kepada masyarakat Aceh Barat Daya. Penanti Romi Saputra Pakon ingin berkompetisi pada pilkada Aceh Barat Daya. Tentu kita juga memahami beberapa persoalan yang ada di Aceh Barat Daya. Lun tuan, insyaAllah lun pit mata lenjak mohonda gedok tepat kampung serutu 52 boh di Aceh Barat Daya. Kemudian sekurung boh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya lun tepat lenjak gedok itu karena payah ngawubah. Artinya kita memahami peta, kemudian tanya tepat kampung, kemudian tanya mempelajari persoalan yang dalam kampung untuk kita berikan harapan. Kita muncul itu untuk memberikan harapan yang lebih baik terhadap masyarakat Aceh Barat Daya. Kemudian lun kutip penanji filosofi seorang pemimpin. Nah, limomboh filosofi bagi seorang pemimpinnya sifat seperti air yang patut ditiru oleh seorang pemimpin. Yang pertama, lapang untuk menampung segalanya. Lapang untuk menampung segalanya, maka misalnya rakyat curhat, rakyat berdiskusi, tanya tak tutup diri. Kemudian yang kedua, tanya mencari celah, Paki Bancara bisa kita masuki. Yang kemudian mengalir ke bawah. Pemimpin ini mengalir ke bawah. Lun tua, lun laki maaf, paling jarang lun untuk elit politik. Yang menjadi dua warung elit politik yang jarang lun. Paling galak alun jauh baru. Paling galak jauh, paling galak jalan kampung, paling galak di dalam kampung. Artinya mengalir ke bawah. Yang keempat, menjaga kuat secara perlahan. Kita jaga perlahan. Kemudian menjadi penyegar, pemadam dan penenang. Ini filosofi air untuk pemimpin. Akhirnya dalam istilah yang paling sederhana, seorang pemimpin adalah orang yang tahu kemana dia ingin pergi dan kapan dia harus bangkit. Lun pernah kalah, lun juga pernah menang. Kapan kita harus bangkit? Insya Allah, kalau kontestasi pilkada Aceh Barat Daya, kapanpun dilaksanakan, insya Allah saya siap memberdharma baktikan. Mungkin yang dapat lu sampaikan untuk menyenang diskusi, kita diskusi. Lun laki maaf menyopat-pat yang salah, ente salah lun, kebenaran semata-mata dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Romi Saputra yang telah menyampaikan silaturahmi ibadah malam yang berbahagianya, sehingga penyampaian akan menjadi kekuatan politik kita untuk merangkul saudara-saudara ngomong
untuk memperkuatkan perjuangan untuk menjadikan Kakanda Romi Saputra menjadi Bupati Aceh Barat Daya yang akan datang. Selanjutnya kita minta waktu kepada Kakanda Sayoti untuk menyampaikan ceramah politik pada acara silaturahmi di Malam Puro yang berbahagia. Kepada Kakanda kami persilakan dengan segala hormat.